Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fakar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tugas kuliah kelompok kami, yakni algoritma routing. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya dari kelompok 11 yang mana namanya sudah tercantum dalam pembukaan video ini, yakni Nadia Sifa Alfikri, Muhammad Fikri Fadil, Arinto Mangku Saputro, dan saya sendiri Muhammad Fakar Tafsir Chairuddin. Langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana mekanisme dan algoritma dari Bellman-Ford atau Hopcon dalam Routing Information Protocol atau RIP. Sebelum menjawab, mari kita lebih sedikit tahu mengenai algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford ditemukan oleh Richard E. Bellman, seorang ahli matematika yang terlahir di New York 1920. Algoritma Bellman-Ford menghitung jarak terpendek dari suatu sumber atau sumber tunggal pada sebuah graf berbobot. Maksud dari satu sumber ialah bahwa ia menghitung semua jarak terpendek yang berawal dari satu titik node. Maksud dari sumber tunggal ialah bahwa algoritma menghitung semua jarak terpendek yang berawal dari satu titik. RIP atau Routing Information Protocol adalah salah satu routing protokol yang menggunakan distance vector. Oleh karena itu, RIP menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alamat jaringan tertentu, tetapi RIP secara default memiliki jumlah hop maksimum yaitu 15 hop. Oleh karena itu, hop ke-16 dan seterusnya akan dianggap tidak terjangkau atau unreachable. Oleh karena itu juga, RIP dapat bekerja dengan baik di jenis jaringan yang kecil, tetapi RIP tidak efisien pada network yang besar atau pada jaringan yang memiliki jumlah router yang banyak. Mekanisme algoritma ini. Untuk mekanisme algoritma Bellman-Ford, singkatnya, algoritma ini akan mencari router terpendek. Pada gambar tersebut merupakan graf terpendek dengan 3 vortex yang masing-masing terhubung dengan jalur yang memiliki cos. Dimulai dari vortex X yang akan mencari jalur terpendek dimulai ke arah B dengan cos 3 dan B menjadi bernilai 3. Lalu S ke arah A dengan cos 4. A bernilai 4. Lalu dilanjutkan ke B yang memiliki cos min 2 yang akan merubah B menjadi nilai 2, 4 dikurang 2. Di sini terjadi pergantian nilai B di mana nilai yang kecil menggantikan nilai yang besar yang membuat B bernilai 2, maka didapat A sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Yang berarti S akan lebih cepat sampai di tujuannya, yakni B melalui jalur SAB. Hubungan dengan Bellman-Ford dan EIRP. Menurut kami, algoritma Bellman-Ford dapat diterapkan pada RIP karena RIP sendiri menggunakan distance vector, di mana distance vector tersendiri merupakan salah satu dari IGP yang hanya melihat jalur terpendek dan memperhatikan jumlah hop yang sedikit. Untungnya pada RIP sendiri dibatasi hanya sampai 5 hop saja. Hop di sini nantinya akan dijadikan patokan untuk Bellman-Ford yang akan mencari jalur. Lalu hop akan bekerja dengan mencari hop yang sedikit dan menjadikan rute terbaik. Selanjutnya, pertanyaan kedua.
Jelaskan bagaimana mekanisme dan algoritma dari dual alias diffusing update algorithm pada EIGRP. Jawabannya seperti yang pertama. Mari kita mengenal terlebih dahulu algoritma dual atau diffusing update algorithm. Dikembangkan oleh J.J. Carcias Luna Chavez di Sri International. Algoritma dual berfungsi untuk memilih dan mempertahankan jalur terbaik ke setiap jaringan jarak jauh. Algoritma dual digunakan oleh protokol perutian EIGRP. EIGRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol merupakan hasil perkembangan dari routing protokol pendahulunya, yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing perkembangan dari Cisco. Perkembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntutan dalam jaringan skala jaringan yang besar. EIGRP menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector protokol. Terlebih lagi, EIGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunanya ke routing protokol lain. EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau yang sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. Mekanisme dari algoritma dual. Dual menggunakan 3 tabel terpisah untuk perhitungan rute. Tabel ini dibuat menggunakan informasi yang dipertukarkan antara router EIGRP. Informasi ini berbeda dari yang dipertukarkan oleh protokol routing link state. Dalam EIGRP, informasi yang ditukarkan mencangkup rute, metrik, dan biaya setiap rute, dan informasi yang diperlukan untuk membentuk hubungan tetangga seperti nomor AS, pengatur waktu, dan nilai K. Ketiga tabel tersebut beserta fungsinya secara rinci adalah sebagai berikut. Tabel tetangga berisi informasi tentang semua router lain yang terhubung langsung. Tabel terpisah ada untuk setiap protokol yang didukung IP, IPX, dan lain-lain. Setiap entry sesuai dengan tetangganya dengan deskripsi antarmuka dan alamat jaringan. Selain itu, pengatur waktu diinisialisasi untuk memicu deteksi berkala apakah koneksi tersebut hidup. Ini dicapai melalui paket halo. Jika paket halo tidak diterima dari tetangga untuk jangka waktu tertentu, router akan mati dan dihapus dari tabel tetangga. Tabel kedua yakni tabel topologi. Berisi metrik informasi biaya dari semua rute ke tujuan manapun dalam sistem otonom. Informasi ini diterima dalam router tangga yang terdapat dalam tabel neckboard, rute primer atau penerus, dan rute sekunder atau penerus yang layak ke suatu tujuan akan ditentukan dengan informasi dalam tabel topologi. Antara lain, setiap entry dalam tabel topologi berisi hal-hal sebagai berikut. VD atau jarak yang layak. Metrik yang dihitung dari rute ke tujuan dalam sistem otonom. RD, Reported Distance. Metrik ketujuan seperti yang diiklankan oleh router tetangga. RD digunakan untuk menghitung FD dan untuk menentukan apakah rute tersebut memenuhi kondisi kelayakan.
Status root. Sebuah rute ditandai sebagai aktif atau pasif. Rute pasif stabil dan dapat digunakan untuk transmisi data, sedangkan rute aktif sedang dihitung ulang atau tidak tersedia. Tabel ketiga yakni tabel perutaian berisi rute terbaik ke tujuan atau dalam istilah matriks terendah. Rute ini adalah penerus dari tabel topologi. Algoritma dual mengevaluasi data yang diterima dari router lain dalam tabel topologi dan menghitung rute primer atau penerus dan sekunder penerus yang layak. Jalur utama biasanya jalur dengan matriks terendah untuk mencapai tujuan, dan jalur yang berlebihan adalah jalur dengan biaya terendah kedua jika memenuhi syarat kelayakan. Mungkin ada banyak penerus dan beberapa penerus yang layak. Baik penerus dan penerus yang layak dipertahankan dalam tabel topologi, tetapi hanya penerus yang ditambahkan ke tabel perutaian dan digunakan untuk merutekan paket. Agar rute menjadi penerus yang layak, RD-nya harus lebih kecil dari FD penggantinya. Jika kondisi kelayakan ini terpenuhi, tidak mungkin menambahkan rute ini ke tabel routing dapat menyebabkan loop. Jika semua rute penerus ke tujuan gagal, penerus yang layak menjadi penerus dan segera ditambahkan ke tabel perutaian. Jika tidak ada penerus yang layak dalam tabel topologi, proses query dimulai untuk mencari rute baru. Hubungan dual dan EIGRP. EIGRP memiliki sistem pembangunan routing protokol dengan membuat sebuah algoritma yang dikenal dengan nama dual. Dual digunakan untuk mengkalkulasi dan membangun sebuah routing table. Dual digunakan untuk memastikan sebuah jalur untuk sebuah network dan menyediakan sebuah loopless routing environment agar membantu mengirimkan sebuah paket ke sebuah jaringan. Dual mengirimkan sebuah paket query kepada network yang berseberangan dengannya maupun router yang terkoneksi langsung dengan dia. Selama mengirimkan query paket, setiap router akan melanjutkan untuk meneruskan query paket tersebut sampai sebuah router akan mengirimkan sebuah reply paket sebagai informasi bagaimana caranya untuk menuju ke sebuah jaringan tertentu. Ketika reply paket telah diterima oleh router yang mengirimkan query paket, dual akan mengkalkulasikan dan menentukan router yang mana yang akan menjadi suksesor dan router yang mana yang akan menjadi feasible suksesor. Suksesor akan menjadi jalur yang utama dan jalur yang terdekat yang paling efisien untuk menuju ke sebuah network yang dapat dijangkau oleh dual. Jalur suksesor router dikalkulasikan dengan menggunakan delay, bandwidth, dan faktor-faktor yang lain. Sedangkan feasible suksesor adalah jalur backup atau untuk jalur cadangan yang akan digunakan ketika router tidak memiliki jalur suksesornya dan tidak diharuskan sebuah router yang menggunakan protokol EIGRP menentukan feasible suksesornya. Ketika suksesor ataupun feasible suksesor jatuh, maka dual
akan mengirimkan kembali query paket ke masing-masing router dan meletakkan jalur yang telah ia pelajari dari pengiriman query paket akan disimpan dalam sebuah routing table. Dual memungkinkan router EIGRP untuk menentukan apakah jalur yang diberikan oleh router tetangga looped atau free loop, dan mengizinkan router yang menggunakan protokol EIGRP untuk menemukan jalur alternatif tanpa harus menunggu update dari router lain. Pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana mekanisme dan algoritma shortest path first algorithm pada OSPF, dan jawabannya adalah, mari kita lihat OSPF itu apa. OSPF atau Open Shortest Path First merupakan sebuah routing protokol berjenis IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal itu maksudnya adalah jaringan yang dimana Anda masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, dan memodifikasinya. Atau dengan kata lain, Anda masih memiliki hak administrasi terhadap jaringan tersebut. Jika Anda sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan atau mengaturnya, maka jaringan tersebut dapat dikategorikan sebagai jaringan eksternal. Selain itu, OSPF juga merupakan routing protokol yang berstandar terbuka. Maksudnya adalah routing protokol ini bukan ciptaan dari vendor manapun. Dengan demikian, siapapun dapat menggunakannya. Perangkat manapun dapat kompatibel dengannya, dan dimanapun routing protokol ini dapat diimplementasikan. OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing, yang artinya OSPF membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan area seperti gambar di samping. Dengan menggunakan konsep hierarki routing ini, sistem penyebaran informasinya menjadi lebih teratur dan tersegmentasi, tidak menyebar ke sana kemari dengan sembarangan. Efek dari keteraturan distribusi routing ini adalah jaringan yang penggunaan bandwidth-nya lebih efisien, lebih cepat mencapai konvergensi, dan lebih presisi dalam menentukan rute-rute terbaik menuju ke sebuah lokasi. OSPF merupakan salah satu routing protokol yang selalu berusaha untuk bekerja demikian. Teknologi yang digunakan oleh routing protokol ini adalah teknologi link state yang memang didesain untuk bekerja dengan sangat efisien dalam proses pengiriman update informasi route. Hal ini membuat routing protokol OSPF menjadi sangat cocok untuk terus dikembangkan menjadi network berskala besar. Pengguna OSPF biasanya adalah para administrator jaringan berskala sedang sampai besar. Jaringan dengan jumlah router lebih banyak 10 buah dengan banyak lokasi-lokasi remote yang perlu juga dijangkau dari pusat. Dengan jumlah pengguna jaringan lebih dari 500 perangkat komputer, mungkin sudah layak menggunakan routing protokol ini. Operasi OSPF. Untuk memulai semua aktivitas OSPF dalam menjalankan pertukaran informasi routing, hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk sebuah komunikasi dengan para router lain. Router lain yang berhubungan langsung atau yang berada di dalam satu jaringan dengan router OSPF disebut dengan router neckboard atau neckboard router atau router tetangga. Langkah pertama yang harus dilakukan sebuah router OSPF adalah harus membentuk hubungan dengan neckboard route. Router OSPF mempunyai sebuah
mekanisme untuk dapat menemukan router tetangganya dan dapat membuka hubungannya dengannya. Mekanisme tersebut disebut dengan istilah Hero Protocol. Dalam pembukaan hubungan dengan tetangganya, router OSPF akan mengirimkan sebuah paket berukuran kecil secara periodik ke dalam jaringan atau ke sebuah perangkat yang terhubung langsung dengannya. Paket kecil tersebut dinamai dengan istilah Hello Packet. Dalam kondisi standar, Hello Packet dikirimkan berskala setiap 10 detik sekali atau dalam media broadcast multi-akses dan 30 detik sekali dalam media point-to-point. Hello Packet berisikan informasi seputar pernak-pernik yang ada pada router pengirim. Hello Packet pada umumnya dikirim dengan menggunakan multicast address untuk menuju ke semua router yang menjalankan OSPF atau IP multicast 224.0.0.5. Sebuah router yang menjalankan OSPF pasti akan mendengarkan protokol Hello ini dan juga akan mengirimkan Hello paketnya secara berkala. Cara kerja dari Hello Protocol dan pembentukan network terdiri dari beberapa jenis tergantung dari jenis media di mana router OSPF ini berjalan. Adapun tabel-tabel OSPF ada 3 di sini. Routing table atau biasa disebut dengan forwarding database. Database ini berisi the lowest cost untuk mencapai router-router atau network-network lainnya. Setiap router mempunyai routing table yang berbeda-beda. Adjacency database Database ini berisi semua router tetangganya. Setiap router mempunyai adjacency database yang berbeda-beda. Topological database. Database ini berisi seluruh informasi tentang router yang berada dalam satu networknya atau areanya. Demikian akhir dari video ini. Masih ada kredit pembagian tugas kami setelah video ini berakhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.